Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cleoni Rapalandi dengan NIM 2114201030, kelas A1 Fakultas Ilmu Keperawatan, mahasiswa aktif semester 2 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Eskep Yankes. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan promosi pendidikan kesehatan klien. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar klien. Pengertian identifikasi kebutuhan belajar adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang diperlukan dalam belajar dan hal-hal yang dapat membantu tercapainya tujuan belajar itu sendiri, baik itu proses belajar yang berlangsung di lingkungan keluarga informal, sekolah formal, maupun masyarakat non-formal. Kebutuhan adalah menyimpan antara apa atau kondisi yang ada dan apa atau kondisi yang seharusnya ada. Kebutuhan belajar atau kebutuhan pendidikan adalah yang dapat diukur antara hasil belajar atau kemampuan yang ada sekarang dan hasil belajar atau kemampuan yang diinginkan dipersyaratkan. Pengkajian tipe ini membantu penyaji memahami metode pilihan seseorang dalam belajar seperti gerakan, lisan, visual, interpersonal, matematis, logika, dengan musik atau secara natural. Kedua, tujuan pendidikan kesehatan klien. Tujuan pendidikan kesehatan adalah tercapainya suatu perubahan sikap dan tingkah laku individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam membina serta memelihara perilaku hidup sehat, juga berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Dilihat dari tujuan tersebut, pendidikan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan menurut ketergantungan dan memberi kesempatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk mempertahankan keadaan sehat yang optimal. Pendidikan kesehatan bagi klien memiliki peran penting sebagai berikut: meningkatkan kepuasan klien sebagai konsumen, memperbaiki kualitas kehidupan, memastikan kelangsungan perawatan, secara efektif mengurangi insiden komplikasi penyakit, memasyarakatkan masalah kepatuhan terhadap rencana-rencana pemberian perawatan kesehatan, memicu klien mematuhi rencana pengobatan medis, membantu klien lebih pandai mengatasi gejala penyakit, menurunkan ansitas klien, memaksimalkan kemandirian dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, memotivasi dan memberdayakan klien sebagai konsumen untuk terlibat di dalam perencanaan sesi-sesi pengajaran. Ketiga, prinsip, metode, teknik, dan strategi pendidikan. Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diketahui adalah: pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Motivasi berhubungan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung lebih memiliki perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut, akan menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Motivasi dalam belajar merupakan hal yang sangat penting juga dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kedua, prinsip keaktifan. Belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di mana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Terjadi kegiatan metrespon terhadap setiap pembelajaran. Ketiga, prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip ini berhubungan prinsip aktivitas, bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya. Bahkan setiap kegiatan pembelajaran harus melibatkan diri atau setiap individu terjun mengalaminya. Metode pembelajaran. Metode pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok atau individu.
Di bawah ini ada beberapa metode pendidikan individu, kelompok, dan massa, yaitu metode pendidikan individual atau perorangan, metode pendidikan kelompok, dan metode pendidikan massa. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik pembelajaran merupakan cara seseorang menyampaikan materi yang telah disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan tergantung pada kemampuan seseorang atau siasat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dalam dunia pendidikan diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran juga merupakan rencana tindakan, termasuk metode strategi pembelajaran juga disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Keempat, media pembelajaran. Media merupakan alat penyalur pesan dalam komunikasi. Komunikasi tersebut adalah komunikasi dalam interaksi sosial individu ke masyarakat, ataupun sebaliknya. Sediman menyatakan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medius yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Mode adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah penengah atau perantara antara pengirim pesan dan penerima pesan. Media memudahkan penerima pesan memahami ide atau gagasan yang disampaikan oleh pengirim pesan, dan media bisa berupa manusia, teks, maupun alat elektronik seperti radio dan televisi. Kelima, implementasi pendidikan kesehatan klien. Perawat perlu fleksibel dalam mengimplementasikan berbagai rencana pengajaran karena perencanaan mungkin membutuhkan perbaikan. Mengimplementasi rencana mengajar memerlukan keterampilan personal seperti teknik komunikasi. Perawat dapat memfasilitasi proses belajar klien melalui pendekatan yang ramah dan hangat. Penampilan sikap perawat memiliki efek yang besar dibandingkan dengan faktor yang lain. Keenam, evaluasi pendidikan kesehatan klien. Evaluasi aspek psikomotor dapat dilakukan dengan mengobservasi bagaimana klien melakukan suatu prosedur di rumah. Evaluasi ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan evaluasi kognitif dan biasanya hanya ditentukan dengan skala sikap. Dari hasil observasi ini, kita bisa mengetahui apakah perlu dilakukan modifikasi pendidikan, kiranya tujuan tidak tercapai atau kiranya sudah tercapai, adakah yang mesti dikembangkan. Keberhasilan pendidikan kesehatan dapat dievaluasi dari berbagai aspek, yaitu input, proses, output, outcome, dan impasse, serta komponen pertanyaan seperti what, where, when, why, dan how. Hasil dari evaluasi ini juga dapat dijadikan acuan sebagai bahan rencana tindak lanjut bagi narasumber terhadap penerima. Rencana tindak lanjut ini dapat meningkatkan pengetahuan penerima materi dan mencapai aspek domain psikomotor paling tinggi, yaitu aspek adopsi. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, dan Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Saya ingin mengajak masyarakat ataupun calon mahasiswa dan mahasiswi baru yang mungkin akan memasuki dunia perguruan tinggi untuk bergabung bersama-sama dengan kami di UNPI, karena kampus ini bisa memberikan pengalaman dan pendidikan terbaik dalam bidangnya, sehingga
Bisa saya jamin kampus ini tidak akan mengecewakan. Unpi Jaya.